Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Sang Martial Saints yang kembali regresi ke level kedua. Dan part keempat season ketiga, mari kita mulai. Singkat cerita, terlihat jika Jihan dan Hayeon telah berada di hadapan Lesyung, ayahnya Hayeon. Ketika Lesyung mengucapkan salam kenal, Jihan membalas dengan mengucapkan terima kasih karena telah mengundang dirinya. Mendengar dirinya dipanggil bapak oleh Jihan, Lesyung tertawa keras dan berkata jika tak perlu bersikap subformal itu di hadapannya. Sementara itu, Hayeon yang ada di sana, ia merasa jika situasi saat ini terasa sangat canggung dan tidak nyaman. Dan untuk mencairkan suasana, Lesyung memerintahkan Jihan untuk memanggilnya dengan namanya saja, karena pada akhirnya ia juga akan menjadi menantu. Mendengar pertanyaan itu, Hayeon segera menyela dan mengatakan jika mereka baru saja mulai berpacaran. Di dalam hatinya, Jihan sadar jika mereka belum sempat merencanakan apapun, karena mereka harus segera datang ke sana dengan tergesa-gesa. Untuk menutupi kecanggungan yang dibuat oleh Hayeon, Jihan melanjutkan jika mereka berdua saling mencintainya. Akan tetapi, mereka masih belum memiliki rencana untuk menikah. Menanggapi pernyataan itu, Lesyung menyetujui hal tersebut. Menurutnya, Hayeon mungkin saja sudah berumur cukup. Tapi sebenarnya di dalam diri Hayeon masihlah seperti seorang bocah. Karena itu, Lesyung meminta kepada Jihan untuk tidak terlalu keras kepadanya. Selain itu, Lesyung juga berkata jika putrinya pecandu berat judi, sehingga bisa saja Hayeon membuat Jihan bangkrut karena hobinya itu. Mendengar perkataan tersebut, Jihan pun langsung tertawa dan berkata jika ia tidak khawatir karena ia yakin Hayeon telah mendapatkan banyak uang karena memasang taruhan kepada dirinya. Terlebih lagi, Jihan berniat untuk memenangkan semuanya, sehingga tidak ada gunanya bertaruh kepada musuh. Tapi kenyataannya, selama ini Hayeon selalu saja bertaruh kepada musuh yang Jihan hadapi. Dan dalam pikirannya, Hayeon tahu jika sebenarnya Jihan tidak merasa nyaman dengan situasi saat ini. Akan tetapi, sejauh ini Jihan terlihat dapat mengatasi situasi tersebut dengan sangat baik. Seolah-olah ini merupakan kehidupannya yang kedua. Tapi tiba-tiba wajah Hayeon memerah karena terlintas ingatan saat mereka melakukan adegan ciuman. Untuk menutupi rasa malu dan wajahnya yang memerah, Hayeon hanya tertunduk sepanjang pembicaraan Jihan dengan ayahnya. Selama ini, Lesyung telah mengawasi segala tindakan Jihan sejak mengajak Hayeon bergabung dengan guildnya. Dari pengamatannya itu, ia sadar jika kecepatan kemajuan Jihan sangat mengejutkan. Terlebih lagi dengan performanya dalam game internasional yang penuh dengan ranking diamond. Dengan itu semua, ia mengaku jika Jihan merupakan seseorang yang sangat berbakat. Dan saat ini, karena Jihan tengah menjalani hubungan dengan putrinya, Lesyung menyarankan untuk mereka berdua menggabungkan guild mereka. Mendengar saran itu, Hayeon segera bertanya tentang apa niat ayahnya yang sebenarnya. Menanggapi pertanyaannya, Lesyung menjelaskan jika pernikahan merupakan persoalan antara kedua keluarga, bukan hanya antar individu. Selain itu, ini juga merupakan kesempatan bagus untuk mereka berdua. Dengan semua penjelasan itu, Hayeon merasa jika selama ini dirinya lengah. Ia akhirnya sadar jika sejak awal ayahnya itu tidak pernah peduli tentang hubungan asmara putrinya. Dan yang sebenarnya ia inginkan hanyalah membangun koneksi dengan Sung Jihan melalui dirinya. Dan akhirnya ia akan mengambil Guildbloom dari tangan Hayeon. Meskipun yang Hayeon inginkan hanyalah sebuah kebebasan, tapi ia merasa jika semua itu sangatlah sulit. Selanjutnya, Lesyung berkata jika ia ingin mendengar pendapat Hayeon tentang rencananya tersebut. Namun, saat Hayeon akan memberikan tanggapan, Jihan memberitahukan kepada Hayeon jika ayahnya ingin mendengar pendapat Hayeon sebagai Guild Master Bloom dan bukan sebagai putrinya. Mendengar perkataan Jihan, Hayeon teringat kembali dengan semua kenangan saat mereka akan mendirikan Guild Bloom. Setelah yakin dengan itu semua, Hayeon dengan tegas berkata jika ia sangat menolak tawaran tersebut. Mendengar penolakan itu, Lesyung kembali bertanya tentang alasan apa yang membuat Hayeon memutuskan hal itu. Meski masih merasa sangat gugup, Hayeon berusaha keras untuk tenang dan berkata jika Guild Bloom didirikan dengan berfokus pada potensi. Ia sadar jika mungkin saja ada keuntungan dengan guild mereka yang bergabung. Akan tetapi, tindakan itu akan bertentangan dengan tujuan utama dari guild mereka.
Terlebih lagi, Hayeon tidak ingin berkembang di bawah bayang-bayang Guild Twinstar. Dengan begitu, mereka akan mengembangkan Guild Bloom dengan kemampuan mereka sendiri. Dan saat Guild Bloom berada di titik tertinggi, mungkin saja merekalah yang akan memberi tawaran kepada Guild Twinstar untuk bergabung. Jadi, meski nantinya mereka menikah, keputusannya tetap akan sama saja. Mendengar jawaban yang diberikan oleh Hayeon, Jihan merasa jika ia merupakan seseorang yang cukup berambisi. Oleh karena itu, Jihan juga menyampaikan dengan tegas jika dirinya setuju dengan semua yang dikatakan oleh Hayeon. Tanpa diduga, Lesung justru tertawa terbahak-bahak. Menurutnya, selama ini Hayeon hanya menghabiskan semua uangnya dengan berjudi. Karena itulah ia berniat untuk segera menikahkan Hayeon. Dengan harapan, kebiasaannya itu akan dapat berubah setelah ia menikah. Tapi ternyata kekhawatirannya itu tidaklah diperlukan. Dengan begitu, ia sangat menghargai keputusan yang telah Guild Bloom berikan. Selain itu, ia juga percaya jika Jihan akan dapat menjaga putrinya dengan sangat baik. Namun, saat mereka berjabat tangan, Lesung bertanya kepada Jihan dan Hayeon, sampai kapan mereka berdua akan mempertahankan skandal palsu tersebut. Mendengar ucapan itu, Hayeon segera bertanya tentang bagaimana bisa ayahnya mengetahui semua itu. Menanggapi pertanyaannya, Lesung berkata jika dirinya tidak mungkin akan dapat tertipu oleh sesuatu yang berkualitas buruk seperti itu. Sedangkan Jihan, ia hanya tersenyum kecut dan meminta maaf atas segalanya. Dalam hatinya, Jihan sadar jika Lesung merupakan seorang pria yang sangat sulit untuk diatasi. Tak lama setelahnya, Jihan dan Hayeon berjalan untuk kembali ke Guild Bloom. Tapi sebelum keluar dari sana, Sang Jin menghampiri mereka dan bertanya tentang apakah pembicaraan mereka berjalan lancar. Menjawab pertanyaannya, Jihan berkata jika yang dimaksudkan oleh Sang Jin merupakan penggabungan guild, maka jawabannya adalah tidak. Mendengar hal itu, Sang Jin merasa jika itu di luar prediksinya. Karena menurutnya, kesempatan penggabungan itu justru akan sangat menguntungkan bagi Guild Bloom. Dari hasil analisa tim Guild Twinstar, di antara para pemain Asia Timur dan Utara, hanya Sword King saja yang mampu menghadapi Leryong. Tapi dengan percaya diri, Jihan berkata jika dirinya lah yang akan mengalahkan Sword King. Dan untuk melihat kebenaran kata-katanya, ia meminta Sang Jin untuk melihat semuanya pada pertandingan nantinya, di mana dirinya akan membuktikan jika analisa tim Guild Twinstar merupakan hal yang salah. Dan setelah menyatakan hal tersebut, Battle.net Liga Asia Timur Laut antara Korea dan Cina telah dimulai. Singkat cerita, terlihat jika game kedua Liga Asia Timur Laut telah dimulai. Orang-orang yang menonton pertandingan itu, mereka cukup antusias dengan mendukung negaranya masing-masing. Dalam game Korea versus Cina ini, masing-masing anggota tim diharuskan untuk melindungi kristal mereka. Selain itu, mereka juga harus menghancurkan kristal lawan atau membunuh semua anggota tim lawan untuk dapat menang. Dan saat ini, lawan Korea adalah Cina, yang mana Cina merupakan tim terkuat kedua di Asia Timur Laut. Dalam pertandingan itu, salah satu yang menjadi sorotan utamanya adalah Sung Jihan yang telah mengalahkan Rusia dengan skill instant death miliknya. Sedangkan di sisi lawannya, terdapat Leryong yang mampu mengalahkan Vladimir full buff hanya dengan kekuatan fisiknya. Dengan begitu, pertandingan kali ini dinyatakan resmi dimulai. Melihat jika tim musuh berada di luar cakupan Iron Blood Cross, Jihan merasa jika game kali ini tidak akan semudah yang sebelumnya. Dengan begitu, ia menggunakan kemampuan Nameless Defense Arts Heavenly Thunder God Formula Heaven Judgment, di mana karenanya sebuah petir kuat langsung menghantam lawannya. Melihat apa yang dilakukan oleh Jihan, para penonton menjadi sangat ribut. Karena menurut mereka, Jihan terlalu overpower, di mana baik kemampuan jarak dekat maupun jarak jauh, semuanya dimiliki olehnya. Tapi ternyata serangannya itu berhasil ditahan menggunakan semacam penghalang, yang mana penghalang itu dibuat oleh seorang mage dengan gift ranking triple S. Dengan serangan pertama yang telah dilancarkan oleh Jihan, Jegalhyun yang merupakan mage ranking 8 berniat untuk membalasnya dengan memberikan serangan ke arah tim Korea. Dengan begitu, ia bersiap untuk menggunakan kemampuan Bagua Stack,
di mana Baguaztek merupakan gift yang dapat memperkuat skill seorang mage, dan gift itu akan memilih salah satu dari 8 diagram secara acak, serta itu akan menggabungkan diagram dengan magic yang akan dilancarkan oleh penggunanya. Dan hasilnya, gift itu akan dapat memperkuat daya hancur, serta memberikan efek hingga 10 kali lipat. Jadi dengan penuh kepercayaan diri, Jegalhyon bersiap melancarkan magic api miliknya. Hanya saja di saat berikutnya, sihir miliknya malah padam. Karena meski skill Baguaztek cukup kuat, ada peluang munculnya elemen berlawanan ketika mencoba memanggilnya. Dan saat ini, keberuntungan Jegalhyon benar-benar buruk. Dengan gagalnya serangan yang akan dilancarkan oleh Jegalhyon, Leryong segera menjadi kesal dan mendorongnya ke belakang. Bersamaan dengan itu, para penonton kembali diramaikan dengan komentar yang menertawakan tindakan Jegalhyon. Setelahnya, Leryong berteriak dan memanggil Jihan dengan sebutan patron yang memiliki arti si pelindung Korea. Mendengar sapaan itu, Jihan merasa sangat kebingungan. Tapi kemudian, Leryong menyebut jika Jihan merupakan orang sesat. Karena dalam kondisi Korea yang memiliki kemungkinan terbukanya sebuah portal, Jihan malah asik berkencan dengan seorang wanita. Dan jika Jihan menjadi sombong karena telah mengalahkan Vladimir, maka Leryong berniat untuk memberikannya pelajaran kali ini, di mana ia menantang Jihan untuk maju dan berduel dengannya. Merasa jika cepat atau lambat mereka akan melewati jembatan itu, Jihan memutuskan untuk pergi menerima tantangan tersebut. Sedangkan anggota lainnya, ia diperintahkan untuk berjaga dan melindungi base mereka. Dengan secepat kilat, Jihan melesat ke arah Leryong. Ketika serangan Leryong akan mengenai tubuhnya, Jihan segera mengeluarkan pedang gelapnya. Dan pada saat itu, Jihan menyadari jika Leryong lebih cepat dari apa yang ia perkirakan. Namun tiba-tiba, sebuah anak panah melesat ke arah Leryong. Sambil menangkis anak panah itu, Leryong menganggap jika Jihan tidak berlaku adil karena menggunakan dukungan saat duel 1 lawan 1. Dan dari kejauhan, Hayeonju merasa jika lawannya itu hebat karena dapat menangkis tembakan yang telah ia perkirakan. Tapi karena merasa ada banyak gangguan, Leryong menggunakan kemampuan Shaolin Ultimate 108 Arhat Formation. Dengan aktifnya kemampuan itu, Jihan langsung berpindah ke suatu tempat dan dikelilingi oleh 108 Arhat Formation. Menurut Leryong, Shaolin merupakan puncak dari seni bela diri. Oleh karenanya, bela diri Shaolin jauh lebih hebat daripada bela diri milik Jihan. Dengan situasi yang tidak Jihan duga, ia tentu saja bertanya-tanya, karena apakah ini merupakan dimensi lain? Dan notifikasi muncul di sampingnya jika Jihan baru saja diundang ke dalam 108 Arhat Formation. Serta karenanya seluruh stats dan kemampuan martial arts berkurang sebanyak 10%. Dengan pengurangan stats, Jihan sadar jika dirinya akan kesulitan untuk menggunakan teknik God Killing, di mana itu artinya skill yang dimiliki oleh Leryong merupakan counter alami untuk menghadapinya. Namun, di saat Jihan berpikir, Leryong yang telah mengajak Jihan ke dalam sana, ia berkata kepadanya, jika Jihan tidak mengalahkan dirinya, maka ia takkan bisa kembali kepada anggota timnya. Jadi karenanya, Leryong langsung mengaktifkan kemampuan Thousand-Handed Avalokite's First Strike untuk mengalahkan Jihan sepenuhnya. Di sisi lain, di luar dimensi terpisah, terlihat jika pertarungan tim Cina dan Korea masih berlangsung. Dan Jegalhyon yang ada di sana, ia tak menduga meski Sung Jihan tidak ada, tapi pertarungan menghadapi timnas Korea masih terasa merepotkan. Terutama, Hayeonju benar-benar membuat tim Cina cukup kewalahan. Namun, meski Yeonju terus melancarkan serangan, salah satu dari mereka berkata, dengan Jihan yang menghilang, para player Cina pasti akan melancarkan serangan. Jadi, bukankah sebaiknya mereka memutus tali jembatan? Hanya saja Yeonju membalas, jika mereka melakukannya, kelompoknya juga takkan bisa menyeberang ke sana. Selain itu, pertarungan Jihan yang menghadapi Leryong berada di tengah jembatan. Jadi, jembatan harus tetap utuh. Mendengar jawaban dari kaptennya, player support itu sedikit keberatan, karena tidak ada jaminan dengan Jihan yang dapat kembali. Hanya saja Yeonju membalas jika dirinya percaya kepada Jihan. Bahkan, meski cukup sulit untuk memenangkan game ini jika tanpa mengandalkan kehadiran Jihan, tapi ia merasa jika sebaiknya mereka tetap bertahan hingga Jihan kembali, di mana ia bertekad untuk menunjukkan kepada mereka jika bukan hanya Sung Jihan saja player yang ada di Korea.
Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.